Aku gak terima kamu diginiin sama mereka. Kamu tuh kayak pengemis yang gak ada harganya sama sekali. Mending kita pulang aja deh. Aku gak suka sama sikapnya Raya. Iya, aku tahu. Udah kita mau di mobil ya, yuk. Raya gak sekurang ajar itu. Kalau Nabila becus mendidiknya. Minta maaf ya. Udah gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok beneran. Aku sadar kok aku selama ini cuman rusak rumah tangga kamu sama Nabila. Dan sebenarnya aku yang udah nyebabin Raya jadi kayak gini. Mungkin dia masih sakit hati aja sama aku. Dia berpikir kalau gara-gara aku kamu ngianatin Nabila. Makanya wajar sikapnya kayak gini ke aku. Ya tapi tetap aja sikap Raya itu salah. Kita gak usah bahas masa lalu. Sekarang kamu istri aku, ibu sama mereka. Harusnya mereka tuh bisa menghormati kamu. Aku gak perlu dihormatin sama Raya kok. Udahlah biarin aja Raya kayak gitu sama aku. Asal dia gak kasar dan gak kurang ajar sama kamu. Aku gak terima kalau dia kayak gitu sama kamu. Karena walaupun kamu bukan ayah kandungnya Raya, tapi kamu berjasa banyak banget dalam hidupnya dia. Dia gak akan bisa hidup senyaman ini kalau gak ada kamu. Aku janji, aku asal ada buat kamu. Meskipun sejuta orang berpikir negatif tentang kamu, aku asal belain kamu. Dan selalu cinta sama kamu. Makasih ya. Cuma kamu sekarang satu-satunya orang yang bisa percaya sama aku. Aku bisa sekuat dan setegar ini. Karena kamu selalu ngedukung aku dan selalu ada di samping aku. Aku tahu kamu masih ragu sama aku, Mas. Tapi aku akan terus bikin kamu gak punya pilihan selain percaya sama aku. Sayang, udah ya kamu jangan emosi-emosi lagi. Aku gak mau kamu punya pikiran negatif, nanti hari kamu jadi jelek, terus kamu jadi ngedrop. Nanti gak ganteng lagi loh. Ya sayang. Aku akan berusaha maafin Raya. Sekarang. Aku tuh gak mau kalah sama kamu. Yang hatinya seluas samudra. Kamu kan maafin Raya. Dan sikap-sikap anakku yang lain udah ngerti perasaan kamu. Gak usah gombalin aku segitunya lah. Nanti aku terbang. Nanti kalau aku terbang, kamu gak bisa ngejar. Kamu kan gak punya sayap. Sekarang kamu udah pinter gombalin juga ya? Iya dong. Aku bisa pantun juga kok. Enggak dong. Apa pantunnya? Enggak, ntar aja. Jeremy mana ya? Jam segini belum datang. Oh iya. Macet kali ya di jalan, ntar aku teleponnya. Ya udah. Kantor dulu ya. Iya. Jadi ya. Siapa sih yang nelpon tengah malam gini? Nggak tahu orang lagi tidur apa? Hah? Aduh. Oh, Bu Bos. Apa? Hah? Udah pagi? Ya ampun, berarti saya ketiduran dari semalam. Ya halo Bu Bos. Lama banget ya angkat telepon ya. Kamu nih lupa lagi jalanin misi sama saya. Harus pas respon dong, Jer. Bu Bos, bisa nggak sih nelpon? Nggak usah pakai marah-marah, nggak usah ngegas dong. Saya ini baru bangun tidur. Ntar saya kaget jantungan loh, Bu Bos. Baru bangun. Kamu saya suruh ngejalanin misi, kamu ketiduran. Ya ampun Bu Bos, namanya ketiduran itu kan proses alami. Mana saya sengaja Bu Bos. Saya nggak mau bercanda. Kalau emang kamu nggak bisa handle ini, saya aja yang turun tangan. Bonus kamu saya potong. Bu Bos. Bu Bos jangan begitu dong, tega banget sih. Pakai mau mangkas-mangkas bonus segala.
Saya udah mimpi loh, dapat bonus dari Bu Bos gede banget. Sampai uangnya sekoper, terus Bu Bos kasih di depan muka saya, Bu Bos, dan saya seneng banget. Jangan dong Bu Bos, jangan dipangkas. Buruan kesini sekarang, saya tunggu. Siap! 5 menit saya sampai di resto Bu Bos. 5 minutes, nggak mungkin kamu nyampe sini 5 menit dong, Zir. Pikirlah. Ya kenapa nggak mungkin Bu Bos, kan saya naik mobil. Saya lari aja cepet lebih, nyampe langsung. Buruan! Bu Bos nggak tahu kalau Jeremy bisa secepat kilat bawa mobil. Hai. Yang ini kan Emang lo mau beli yang itu? boleh lah yang ini. Emang itu bagus ya? Bentar dulu deh guys. Kak, gue mau nanya deh. Emangnya lo yakin ya? Mau bikin si anak alay itu tetap kerja sama lo buat ngancurin antara hubungan om lo sama bundanya? Dan kayaknya gue nggak yakin berhasil deh. Mana mau si anak alay itu disuruh-suruh sama lo? Secara lo tahu kan kalau si anak alay itu sama beraninya sama lo dan nggak kayak siswa lainnya biasa kita bully. Bener tuh. Ya kalau emang tuh anak alay masih tetap songong sama gue, Ya udah gue nggak peduli. Gue bisa pastiin hidup dia itu bakalan lebih hancur dari yang sekarang. lagian juga kalau nggak ada Raya, gue juga bisa kok hancurin hubungan Om Firman sama bundanya. Easy for me. Pak, lo dipanggil Bu Hera di ruang Capsek sekarang. Katanya sih ada tamu yang mau ketemu sama lo. Tamu? Tamu siapa ya? Gue nggak tahu, Ra. Gue juga nggak ngelihat siapa tamunya. Gue cuma disuruh buat manggil lo doang. Oke, thank you ya infonya. Lagi-lagi lo keren banget, Maura. Bisa-bisanya lo kedatangan tamu di ruangan kepala sekolah. Emang bener ya, peran bokap lo itu luar biasa. Sampai bisa kasih akses buat lo privilege di sekolah ini. Bener. Udah kalau gitu gue ke ruang capsek dulu ya. Oke, kita tunggu di sini ya. Oke. Tante Nabila. Silakan duduk, Maura. Kita bicara di sini saja ya. Ada apa ya Tante mau ketemu aku? Tante mau tanya, sebenarnya kamu ada masalah apa ya sama Raya? Kenapa Tante Nabila langsung nanyain soal gue sama Raya sih? Apa jangan-jangan anak alay itu dicerita lagi sama Tante Nabila? Duh, kalau sampai Om Firman tahu atau Papa tahu, bisa habis gue. Maksud Tante? Raya cerita sama Tante, kalau kamu udah ngebully Raya, Cynthia, dan juga siswa yang lain. Itu Tante nuduh aku. Tante, aku nggak pernah ngelakuin bully kayak gitu ke Raya, Tante. Bu Hera, ini fitnah, itu nggak bener. Tante nggak nuduh kalau nggak ada bukti. Tante terima kasih sama kamu karena kamu udah donorin darah kamu untuk Raya. Tapi Tante minta, kamu jangan bertindak di luar batas dong ke Raya. Apa yang dibilang Ibu Nabila ini benar, Maura. Kamu tahu kan, kalau kasus bullying itu ada sanksi tegas dari pihak sekolah. Bu Hera selama ini berpihak sama gue. Kenapa jadi belain Tante Nabila sih? Tante Nabila, itu semua tuh nggak benar. Bu Hera, Ibu tahu kan saya tuh nggak pernah ngebully siswa-siswi di sini. Dan Tante juga nggak bisa dong intimidasi aku kayak gitu. Tante bukannya mau intimidasi kamu, Maura. Justru Tante mau kamu ngakuin semua kesalahan kamu sebagai itikat baik kamu kepada Raya, Cynthia, dan juga semua siswa yang udah kamu bully. Kalau kamu mau ngakuin semua kesalahan kamu dan kamu janji mau berubah, Tante pasti maafin kamu. Dan asal kamu tahu ya, selama ini Tante nggak bawa kasus ini ke polisi karena Tante ngehargain keputusannya Raya.
Itu permintaannya Raya. Sumpah ya, tuh anak Alex satu emang cemen banget, tau gak sih? Tahu gak sih, bisa-bisa dia ngadu ke bundanya kalau selama ini tuh kita ngebully dia. Ngeselin banget kan? Sekarang juga lihat tuh Bu Hera malah nyurigain gue, guys. Calm down. Tunggu. Sebentar. Kalau si anak alay itu bisa ngadu ke bundanya, bisa jadi dia juga ngadu ke Om Firman, Ra. Gak mungkin. Dia gak boleh ngadu ke Om Firman. Sebelum dia bertindak merusak nama baik gue di depan Om Firman, gue udah harus duluan nemuin Om Firman. Gue harus duluan sebelum gue keduluan sama dia. Gue harus nemuin Om Firman sekarang juga. Tunggu, tenang. Lo nggak bisa apa nunggu nanti kita jam pulang sekolah. Yang ada ntar lo diomelin sama Om Firman. Iya deh. Apalagi nih sebentar lagi tuh pelajaran fisika, Ra. Dan lo tahu kan gurunya tuh skiller apa? Aduh udah Nina, Eli please, gue gak peduli. Kelamaan kalau gue nunggu guru apa lah itu kelamaan, tau gak sih? Yang ada tuh Ray udah keburu duluan. Tapi Maura. Ini Maura tuh kebiasaan. Gimana ngomong ke guru fisika lagi? Tahu. Itu mana? Ini ke kelas lah.